Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dan yang beribadah Tuhan Yesus melalui live streaming dimanapun berada, ataupun yang berada di gereja Nias, urapi dengan Roh Kudus, juga hamba urapi dengan Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Engkau dan akan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus, pada jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus, urapi kami semua. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang lebih dahulu berbicara, Engkau yang mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Saya berharap semua kita baik-baik saja saudara sekalian. Kalau kita dengar berita-berita dari luar negeri, ataupun maupun presiden kita juga berbicara, Tuhan, saya baca di sosmed ya saudara sekalian, presiden berbicara bahwa nanti harga gandum atau mie atau apa nanti akan naik saudara sekalian, berarti akan ada krisis pangan ya saudara. Itulah dunia saudara sekalian, dunia dengan isinya yang mana isinya adalah materi-materi dan kemudian tapi keperluan kita untuk hidup juga ada di dunia ini. Dan inilah dunia yang mana kita perlu selebih betul-betul mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan Yesus saudara sekalian. Maka karena sumber kehidupan adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17. Aristo, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, inilah dunia saudara sekalian. Kita lihat akhir-akhir ini kita melihat seperti sudah mendekat akhir daripada dunia ini saudara sekalian. Yang mana kesusahan dan juga segala sesuatu kesulitan, baik perang, baik penyakit, baik wabah atau apapun sedang terjadi di dunia sekarang saudara sekalian. Untuk itu kita yang hidup di dunia ini, hendaklah kita mendekat kepada Tuhan, hidup dengan seimbang, yaitu baik rohani kita maupun juga keperluan kita hidup di dunia ini terpenuhi saudara sekalian. Kita harus menjadi manusia yang rohani saudara sekalian, meskipun itu kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang dunia saudara sekalian. Tetapi manusia rohani itu sebetulnya adalah seorang yang memandang perkara-perkara hidup ini dari sudut pandang iman saudara sekalian. Ia melihat hal-hal dari sudut pandang Allah. Demikian pula kita yang telah merasakan mendekatnya akhir dunia ini saudara sekalian ya, tanda-tanda zaman saudara sekalian. Satu-satunya jalan yang harus kita tempuh yaitu kita harus hidup yang seimbang. Nah, firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 ini mengatakan bahwa tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hal nomor satu yang harus kita lakukan untuk kita hidup yang seimbang yaitu satu, memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Artinya satu adalah memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan demikian. Dan kita coba lihat Aristo di Matius 6 ayat 19 ayat 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu
berada. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus juga waktu khotbah di bukit itu menghendaki kita hidup yang seimbang, bahkan sederhana, saudara sekalian. Kalau kita lihat ya, kata-kata Tuhan Yesus. Arti kata janganlah, artinya kita segera berhenti, saudara sekalian, untuk mengumpulkan harta di bumi. Bukannya tidak boleh punya segala sesuatunya, tetapi biasanya orang yang senang mengumpulkan harta di bumi akan terus mengumpulkan tanpa henti, akan terus mengejar harta di bumi. Padahal hal yang paling penting adalah, kata Tuhan Yesus, kita harus mencari harta di sorga. Harta di sorga yaitu kita memenangkan jiwa, kita memberitakan kabar baik, bersaksi, saudara sekalian, mengabarkan Injil, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, yaitu kita memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu kita juga dapat memenangkan jiwa-jiwa, saudara sekalian. Tapi bagaimana ya saudara, kalau kita perlu harta atau perlu materi, saudara sekalian, dan kita memang perlu, boleh kalau memang diperlukan, dan hiduplah dengan yang secukupnya, dengan apa adanya, yang paling cukup ya saudara sekalian. Alkitab katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, oleh sebab itu orang dengan memburu uanglah atau hartalah orang jadi menyimpang dari iman dan menghalalkan segala cara dan juga menjadi siksa dan duka bagi dirinya. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 Aristo. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, mengejar perkara materi yang dapat dibeli dengan uang tidak akan memberikan kepuasan yang sejati atau yang abadi, saudara sekalian ya. Dan juga yang paling menyedihkan lagi, saudara sekalian, kalau kita mengejar harta atau cinta uang atau cinta harta, saudara sekalian, itu bisa dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Yang mana dari pihak Allah sebetulnya ingin kita melayani Allah dengan sepenuh hati. Jadi kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Allah kalau kita lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi atau materi, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua adalah memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, saudara sekalian. Dan sekarang kita baca Matius 6 ayat 33 Aristo. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, yaitu kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah, saudara. Yesus tidak maksudkan kepada kita kalau kita hidup di dunia ini untuk kita malas kerja atau artinya cari makan atau apa yang kita makan, minum, pakai itu seadanya saja, atau ya untung-untungan gitu. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap harus kerja, kita harus memenuhi kebutuhan
apapun yang kita perlukan dalam hidup ini, saudara. Maksudnya adalah hal-hal yang materi yang dikejar oleh bangsa-bangsa, saudara sekalian, tidak menjadi prioritas utama, saudara sekalian. Karena Allah katakan di sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi ini janji Allah yang pasti akan diberikan kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Mata dan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupi. Apa yang kita perlukan akan dicukupi, saudara sekalian. Jadi bukan artinya harus jadi malas kerja atau jadi untung-untungan lah gitu, misalnya dapatnya apa, bukan begitu. Kita harus giat kerja. Tapi orang yang mengejar harta materi, saudara sekalian, sia-sia, saudara sekalian, sia-sia. Karena tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati atau abadi, saudara. Menempuh kehidupan yang seimbang berarti memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Dan untuk segala perkara-perkara materi atau dunia itu menjadi prioritas yang kedua. Karena Tuhan Yesus janjikan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara sekalian. Jadi sesudah kita hidup seimbang, saudara sekalian, yaitu kita nomor satu memusatkan perhatian kepada kehendak Allah, kedua memusatkan tujuan hidup kita untuk mencari harta di sorga, dan kemudian ketiga memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Berkat apa yang akan kita dapat, saudara sekalian? Nah, berkatnya ini yang saudara sekalian, yang sekarang ya saudara sekalian, yang kita akan rasakan saat ini, saudara sekalian. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7, Aristo, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, ini apa yang kita dapat? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, berkat yang kita dapat kalau kita hidup yang seimbang, saudara sekalian. Di Filipi dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan kita dapatkan. Nomor satu yang kita dapat, kita punya banyak waktu untuk kita bersaksi, memenangkan jiwa, saudara sekalian. Kedua, kita akan mendapat ketenangan hati, saudara sekalian. Dan ketiga, kita akan yakin bahwa kita itu menyenangkan hati Allah. Karena kita hidup yang seimbang, kita betul-betul memuliakan Tuhan. Dan kebutuhan dunia ini kita mengikuti janji Allah bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita akan lebih mengutamakan dan memusatkan perhatian kita kepada kerajaan Allah, saudara sekalian. Kemudian berkat-berkat apa saja yang kita dapatkan untuk besok dan hari depan, saudara sekalian. Kita lihat di Mazmur 21 ayat 4-5. Mazmur 21 ayat 4-5, Aristo. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mazmur 21 ayat 45. Berkat yang akan kita dapatkan dengan kita hidup seimbang, saudara sekalian, untuk besok-besok dan untuk di masa depan, saudara sekalian. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, artinya kita akan dapat berkat yang melimpah, saudara sekalian. Kalau kita hidup seimbang, kita mengutamakan kerajaan Allah, saudara sekalian. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Maka kita yang kedua akan, satu, akan dapat berkat melimpah. Yang kedua, kita akan mendapatkan mahkota, saudara sekalian. Hidup dibintanya daripadamu, engkau memberikannya padanya. Kita diberikan hidup sebagaimana Tuhan Yesus menjanjikan hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, kita akan diberikan umur panjang. Jadi berkat
di masa depan, untuk besok atau masa depan kita akan dapat satu berkat melimpah, kemudian kita dapat mahkota ya saudara sekalian, seperti dikatakan di firman Tuhan ini, mahkota emas di atas kepalanya saudara sekalian, dan kemudian kita diberikan hidup yang mana kita percaya hidup kita di bumi seperti di sorga, dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, berkat dan kehidupan kekal akan kita dapatkan juga saudara sekalian, yang mana kita akan dapat kebahagiaan kelak saudara sekalian. Sorga udah jelas pasti di tangan kita. Untuk itu tempuhlah kehidupan yang seimbang berdasarkan iman yang teguh, dan pandanglah dan percayalah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan selalu dan percaya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita saudara sekalian. Saudara, saya saksikan saudara sekalian, waktu saya sudah sembuh saudara sekalian, Pak Pariaji ada rencana untuk buat pabrik disposable sealing sekali pakai buang saudara sekalian, ya, alat suntik, yang mana kami sudah mengurusnya dan kami membuat PT, dan kemudian kami mengurusnya, dan tanah sudah tersedia di Citerep 2 hektar, dan kemudian juga untuk kreditnya dari bank sudah tersedia 3 juta US dollar, dan kemudian untuk, karena ini berasal dari luar negeri, saudara, dari satu negara alatnya itu, jarumnya dari negara tersebut, kami hanya membuat plastiknya. Dari pemerintah kami mendapat izin, tapi dengan syarat Indonesia stop import, saudara. Nah, ya kami urus. Tapi dalam hati, kalau saya ya, dari pihak saya, dalam hati, kita coba apotek aja, 7, ada satu apotek yang 2 tahun gak keinjak, gak kedatengin saudara sekalian. Apalagi ini nanti kalau seluruh Indonesia antar pulau, apakah sanggup? Dan apakah tidak waktu kita tersita dengan setiap hari untuk mengurus ini semua, meskipun teknisi ada dari orang luar juga, ada dalam negeri juga, pasti juga banyak pegawai yang membantu. Tetapi tidak yakin saudara sekalian. Dan kemudian kami mengurusnya ke negara tersebut dengan referensi dari pemerintah, dan kami di-treat dengan luar biasa di negara tersebut. Dan keluar izinnya jarum dari mereka, karena itu jarumnya tuh tidak sakit ya kalau disuntikan saudara sekalian. Dan kemudian sesudah berjalan dengan mulus, semuanya sudah tersedia. Pak Pariaji ini orangnya kan spiritual ya saudara, dan Tuhan sayang ya dengan Pak Pariaji. Pak Pariaji diberi mimpi, kalau di tanah di Citerep itu yang akan kami bangun pabrik itu, ada iring-iringan peti mati saudara sekalian. Jadi Pak Pariaji seperti mau nggak jadi. Terus saya bilang, ya kalau dari pihak saya rasa berat. Apakah mampu kita berdua, meskipun banyak karyawan dan pegawai yang akan bantu juga akan banyak, tapi nggak mungkin lah kita sanggup untuk antar pulau, dan Indonesia harus stop import saudara sekalian. Nah, karena yang kami rasakan, karena kami waktu itu baru katekisasi ya saudara sekalian, baru mengenal Tuhan Yesus, yang mana kami menggebu-gebu, yang kami ingin hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan sangat mencintai Tuhan Yesus, sangat mencintai kata-kata Tuhan Yesus, dan kami ingin juga orang lain tahu bahwa Yesus adalah Allah yang harusnya disembah, Yesus adalah Allah yang benar. Kami ingin orang-orang tahu, kami lebih suka untuk mengabarkan Injil. Tuhan menjawab hati kami dengan berjalannya waktu, ya Bapak dapat mimpi, akhirnya kami undur 6 bulan, 3 kali 6 bulan kami undur, akhirnya betul-betul kami batalkan, dan kemudian pemerintah memberinya kepada orang lain saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian pengalaman kami, bagaimana akhirnya karena hati kami ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan tuntun kami ke pelayanan saudara sekalian, dan kami dipercaya akhirnya untuk ada gereja yang sudah berlangsung 34 tahun ini saudara sekalian. Tetapi sebetulnya kami tidak menduganya sama sekali, tapi kami ingin betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan kami tidak mau waktu kami tersita untuk hal-hal yang di dunia ini saja, tetapi kami betul-betul ingin memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga saudara sekalian, supaya banyak orang yang diselamatkan. Untuk itu kita hendaklah
sadar bahwa betul kita perlu apapun yang di dunia ini, kita betul perlu rumah, kita perlu makan, minum, pakai, atau kendaraan, atau apapun, saudara, juga pekerjaan. Tetapi hiduplah yang dengan seimbang, yaitu satu, memusatkan perhatian kepada kehendak Allah. Kedua, memusatkan tujuan hidup untuk mencari harta di sorga, untuk mengumpulkan ya harta di sorga, yaitu memenangkan jiwa, yang mengabarkan Injil dan berbuat baik dan punya buah-buah roh dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara sekalian, adalah kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, dari ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 ini terlihat bagaimana kalau kita rajin menerima tubuh darah Yesus, kita rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus, yang mana itu adalah kata-kata perintah dari Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Terdapat di situ bahwa ada kehidupan kekal ditemukan di perjamuan kudus, kemudian juga kebangkitan, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kita akan memperoleh hidup. Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan bahwa kita hidup di bumi ini seperti di sorga, dan kemudian Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sekarang kita angkat roti yang akan diubahkan dan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti ini, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta, tidak mencuri. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah Doma Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kami, sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna, tidak sakit liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Nama sakit Anda, apa yang Anda alami, dan Anda imani Anda sembuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda semua berdoa masing-masing. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan dari darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dan tidak miskin. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami selalu Tuhan Yesus, ampuni juga kalau ada kesalahan, kelemahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan kami selalu ditutup bungkus darah Yesus, diurapi Roh Kudus, dijaga pasukan malaikat Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dimanapun berada. Kau sayangi mereka Tuhan Yesus, urapi dengan wibawa ilahi. Berikan tanda-tanda heran selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan. Dan berikan selalu naik apa yang dikerjakan. Dan juga berkati Tuhan Yesus mereka selalu sehat. Kami tolak sakit penyakit. Berikan mereka sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan juga gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya. Doa yang seperti Engkau ajarkan, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, untuk sehat sempurna. Tuhan Yesus berserta istri dan anaknya. Berkati Pak David Raharja, Tuhan Yesus apa dikerjakan berhasil. Berkati Ibu Papi dan Ibu Pak David selalu diberkati Tuhan Yesus. Dan Ibu Ruth diberkati, Ibu Yeni diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan Yesus. Juga Pak David Kristianto diberkati. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus kami semua Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Indonesia, yaitu pendeta-pendeta, pekerja, koordinator Tuhan Yesus, dan juga pemusik semuanya, singer, choir, atau siapapun yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau berkati apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan urapi kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Tuhan Yesus, berkatilah.